Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita lanjut ya ke materi bahasa Indonesia tema 1, subtema 2 dan 3. Disimak ya materi berikut ini. Nah, tujuan kita belajar di sini apa? Yuk kita simak. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Lalu, agar kalian mampu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis, agar kalian mampu mengenal, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Lalu selanjutnya apa? Agar kalian mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, anak-anak, di sini kita mengenal tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagaimana? Yang pertama, kalian baca paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini kita melihat ada sebuah teks. Nah, gagasan pokoknya yang berwarna coklat. Betul, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Lalu gagasan pendukungnya apa? Yang warna biru. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Lanjut, contoh dalam bentuk diagram. Jadi gagasan pendukungnya yaitu lihat yang warna hijau. Lalu gagasan pokoknya bisa kita lihat Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Jadi gagasan pendukungnya yang warna hijau dan warna kuning. Coba kita lihat teksnya ya. Di sini gagasan pokoknya yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, di sini Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Lalu gagasan pendukungnya yaitu keragaman bahasa di Indonesia. Coba lihat di sini. Yang warna kuning keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Perhatikan di sini gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk apa? Mempermudah memahami suatu teks. Makanya dibuat tabel. Lalu paragraf pertama di sini kita baca yuk teksnya yang berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Gagasan pokoknya apa? Yang berwarna biru. Lalu gagasan pendukungnya yang berwarna coklat. Ingat ya, di sini berarti menjelaskan tentang apa? Nah, paragraf pertama gagasan pokoknya itu keragaman di lingkungan sekolah. Jadi menggambarkan keragaman di lingkungan sekolah, itu gagasan pokoknya. Nah, lalu gagasan pendukungnya yaitu para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Ini para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Nah, lalu macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Jadi macam-macam daerah asal siswa di sekolah. Jadi di sini yang paragrafnya yaitu bermacam-macam siswa yang berasal dari daerah.
Lalu selanjutnya apa? Setiap daerah memiliki budaya khas. Coba kita lihat. Nah, setiap daerah mempunyai budaya yang khas. Ini gagasan pendukung. Coba kita lihat di sini. Lalu gelar budaya di sekolah Udin, gagasan pokok yang kedua. Seperti itu. Lalu tujuan gelar budaya yaitu gagasan pendukung. Lalu macam gelar budaya, lalu penampilan saat gelar budaya. Lihat ya, seperti ini dan dipahami. Ini gagasan pokok dalam bentuk tabel gelar budaya. Nah, gelar budaya sini yaitu gelar budaya. Kita lanjut membuat ringkasan dengan peta pikiran. Bagaimana caranya? Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kita sudah pelajari mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks dengan singkat. Artinya kalian tidak tulis semua ya. Acuannya apa? Yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalau kalian sudah menentukan dan bisa menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya, kalian bisa meringkas. Jadi intinya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu agar kalian dapat mudah meringkas. Kita lanjut. Nah, langkah membuat ringkas teks yaitu baca teks dengan sesama. Lalu gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Lalu catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan, urutannya peristiwa harus sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Jadi tidak boleh diulang-ulang. Jadi kalimat pertama tidak boleh diulang ke kalimat yang kelima. Jadi kalimat pertama itu harus satu dan tidak boleh diulang di kalimat berikutnya, kalimat 5, 6 dan yang lain. Sekarang kita lanjut gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apa sih menyimak itu? Menyimak itu mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Seperti menyimak guru sedang menerangkan suatu pelajaran. Nah, berarti kalian mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Ini namanya menyimak. Lalu contoh salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan. Nah, terutama makanan tradisional. Ini kalimat utama, lalu ini kalimat penjelas. Sekarang kita lihat gagasan pokoknya apa? Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Coba kita lihat di sini. Makanan tradisional berarti yang ada di Indonesia mampu menarik wisatawan yang ada di Indonesia. Lalu gagasan pendukungnya apa? Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Coba kita lihat di sini. Itu makanan tradisional memiliki beragam. Nah, memiliki beragam di sini, memiliki beragam jenis, rasa dan penyajian. Lalu yang kedua apa? Yang ketiga yaitu jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Lihat kalimat yang ketiga atau gagasan pendukung yang ketiga. Kita lihat nih kalimat pertama. Nah, kita lihat di sini yaitu kalimat yang keempatnya ada berbagai jenis. Nah, seperti kudapan di sini seperti itu ya. Kita lanjut membuat ringkasan dari teks lisan.
Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan pendukung. Jadi kita sudah buat tentang peta pikiran. Belajar memahami perbedaan melalui teks. Nah, ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ingat ya, kalau kita membuat harus ada apa? Kita tentukan dulu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami video pembelajaran kita hari ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih banyak karena telah menyimak video Bapak. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.